Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran matematika kelas 9. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar untuk hari ini? Marilah kita buka hari ini dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk materi yang akan kita pelajari, yang pertama tentang persamaan kuadrat, pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Anak-anak, mungkin kalian pernah mendengar kata persamaan kuadrat. Apakah persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabel. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Contohnya atau bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini persamaan yang mempunyai bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, itu disebut dengan persamaan kuadrat. Contohnya ada persamaan 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3 sama dengan 0. Ini bisa juga diubah di dalam bentuk lain, yaitu 2x kuadrat sama dengan 6x dikurangi 3. Dari sini kita bisa melihat berapa nilai A, B, dan C-nya. A-nya itu angka di depan x kuadrat itu adalah 2 untuk contoh 1. Kemudian B-nya angka di depan x itu adalah minus 6. Maaf, ini salah ketik, minus 6 ya. Kemudian C-nya itu adalah 3 untuk contoh 1. Dari persamaan yang pertama, 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3 sama dengan 0, itu kita memperoleh nilai A, B, dan C-nya, yaitu 2, 6, dan 3. Kemudian untuk contoh yang kedua ada 3x kuadrat ditambah 9x ditambah 8 sama dengan 0. Kita juga bisa mengubah ke bentuk lainnya seperti ini. Kolom kedua 3x dikalikan x plus 3 ditambah 8 sama dengan 0. Dari situ kita bisa melihat nilai A, B, dan C-nya. Kita lebih mudah melihat dari bentuk umumnya. A-nya adalah 3, B-nya 9, dan C-nya 8. Kemudian yang ketiga ada A kuadrat dikurangi A dikurangi 5 sama dengan 0. Bentuk lainnya ada A dikalikan A min 1 sama dengan 5. Kemudian nilai A, B, dan C-nya adalah A-nya itu 1,
B-nya minus 1, dan C-nya minus 5. Yang terakhir ada 5x kuadrat ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Ini salah satu contoh bentuk umum persamaan kuadrat. Bisa juga pada soal kita akan menemukan bentuk seperti kolom yang tengah, 5 ditambah 1/x dikurangi 2 per x kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat tersebut kita akan bisa melihat A-nya, nilai A-nya itu ini 5, B-nya 1, dan C-nya negatif 2. Ini merupakan beberapa contoh persamaan kuadrat. Ya anak-anak, dari bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 tadi, kita bisa lihat A-nya ini itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B itu koefisien dari X dan C-nya adalah konstanta. Untuk apa kita melihat nilai A, B, dan C-nya? Nanti kita bisa menggunakan pada rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini tadi ya, sekali lagi contohnya kalau 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3, maka koefisien dari x kuadrat itu adalah 2. Sehingga nilai A-nya sama dengan 2. Koefisien dari x minus 5, sehingga nilai B-nya itu sama dengan minus 5, dan nilai konstantanya minus 3, sehingga nilai C-nya itu sama dengan 3. Bagaimana bentuk grafik persamaan kuadrat? Kalau di kelas 2 kita belajar tentang persamaan garis lurus, maka grafiknya berupa garis lurus. Tapi kalau persamaan kuadrat, grafiknya berupa parabola seperti ini contohnya. Parabolanya bisa menghadap ke atas, bisa terbuka ke atas, bisa juga terbuka ke bawah. Bahkan bisa juga terbuka ke kiri atau ke kanan, tergantung bagaimana bentuk persamaan kuadratnya. Berikut anak-anak untuk materi yang kedua, akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Apa yang disebut akar? Perhatikan contoh berikut. Diberikan persamaan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau kita mencoba mengganti x dengan nilai minus 1, perhatikan, maka x kuadrat kita ganti dengan minus 1 dikuadratkan, dikurangi 2 kali minus 1, dikurangi 3 sama dengan 0. Lihat nilainya, minus 1 kali nilai minus 1, itu 1, min 2 kali min 1, plus 2, dikurangi 3, apakah memang sama dengan 0? Perhatikan ruas kiri, ada 1 ditambah 2 itu 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kalimat ini merupakan kalimat yang benar. Jika x kita ganti dengan bilangan min 1, maka kalimat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0 itu menjadi kalimat yang benar. Maka dikatakan bahwa minus 1 adalah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi kalau kita ganti x dengan bilangan tertentu dan membuat kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar, maka x tersebut atau pengganti x tersebut itu merupakan akar persamaan kuadrat tersebut.
Perhatikan untuk contoh kedua. Diberikan persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kita akan mengganti X-nya dengan bilangan 2. Sehingga menjadi 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2, X-nya kita ganti dengan 2, dikurangi 3 sama dengan 0. Nilainya 2 kuadrat itu 4, dikurangi 4, dikurangi 3, apakah sama dengan 0? 4 dikurangi 4 itu 0, 0 dikurangi 3 itu minus 3. Jadi minus 3 sama dengan 0 itu adalah kalimat yang salah. Maka dikatakan bahwa 2 bukan akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau X kita ganti dengan bilangan 2, maka kalimat matematikanya menjadi kalimat yang salah. Beda dengan yang pertama tadi, kalau X kita ganti dengan minus 1, kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Maka minus 1 dikatakan akar persamaan kuadrat, tetapi kalau X-nya kita ganti dengan 2, kalimat matematika menjadi salah. Maka 2 bukan akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Anak-anak, ini salah satu masalah yang berhubungan dengan akar persamaan kuadrat. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X ditambah C sama dengan 0 adalah 2, maka nilai C yang memenuhi persamaan tersebut adalah, kita mau menghitung nilai C-nya jika diketahui salah satu akar persamaannya adalah 2. Pembahasannya, langkah pertama kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaannya. Karena 2 merupakan akar persamaan tersebut, maka kalau X-nya kita ganti 2, kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Sehingga kita boleh memasukkan atau mensubstitusikan X sama dengan 2 ke persamaan tersebut. X kuadrat dikurangi 4X ditambah C sama dengan 0. X-nya kita ganti 2 menjadi 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah C sama dengan 0. 4 dikurangi 8 ditambah C sama dengan 0. Minus 4 ditambah C sama dengan 0, maka C-nya ketemu 4. Sehingga jawabannya adalah B, C ketemu 4. Itu merupakan salah satu contoh yang berhubungan dengan akar persamaan kuadrat. Ini contoh berikutnya tentang jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jika akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka hasil dari X1 ditambah X2 sama dengan ini kita ditanya berapa jumlah akar-akar persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kita bisa menggunakan cara cepat, anak-anak. Cara cepat dari persamaan kuadrat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi kali persamaannya kita lihat A-nya itu 1, B-nya minus 3, kemudian C-nya minus 10. Maka jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Pakai rumus ini bisa, atau pakai cara yang lain.
X1 ditambah X2 sama dengan minus B. B-nya minus 3. Minus 3 per A. A-nya 1. Maka jumlah X1 dan X2-nya atau jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah 3/1 sama dengan 3. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke materi yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu berarti mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Yang pertama, kita bisa menyelesaikan dengan cara memfaktorkan. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus Al-Khawarizmi atau rumus ABC. Kita bisa menyelesaikan dengan 3 cara tersebut. Namun untuk hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Cara yang pertama dulu. Kalau kita mempunyai persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kita bisa mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk AX ditambah P dikalikan AX ditambah I per A sama dengan 0. Dimana kalau bentuknya seperti ini, maka P ditambah I harus sama dengan B nilainya, dan P kali I harus sama dengan AC. Contoh yang pertama, kita punya persamaan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Maka kita akan ubah menjadi 2x dikurangi 3 dikalikan 2x kurangi 4 per 2, ini A-nya 2, ini AX plus P, maka P-nya min 3 dan I-nya min 4, A-nya 2. Kenapa kita pilih P-nya min 3 dan I-nya min 4? Kita lihat yang kanan ini. Karena P ditambah I harus nilainya sama dengan min 7. Min 7 itu adalah nilai B-nya ini. B dari persamaan kuadrat tersebut. Kita pilih P-nya min 3, I-nya min 4. Min 3 kalau ditambahkan dengan min 4 nilainya sama dengan min 7. Kemudian min 3 kalau dikalikan min 4 nilainya 12. 12 itu diperoleh dari A kali C. 2 kali 6. A-nya 2, C-nya 6. Maka persamaannya bisa kita ubah menjadi 2x dikurangi 3. Yang atas dulu dikalikan 2x dikurangi 4 per 2. Dari sini yang 2x dikurangi 4 kita bisa keluarkan 2-nya sehingga tinggal x dikurangi 2. Yang depan tetap anak-anak ya. Penyebutnya juga tetap 2x dikurangi 4, maka 2-nya bisa dikeluarkan. Ada angka 2 di pembilang dan 2 di penyebut, kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Sehingga persamaannya tinggal 2x dikurangi 3 dikalikan x dikurangi 2 sama dengan 0. Menjadi bentuk perkalian. Bentuk perkalian ini namanya memfaktorkan. Ada 2 bilangan, sekian kali sekian sama dengan 0, maka kemungkinan yang pertama, bilangan pertama 0, bilangan keduanya tidak 0. 0 kali sekian sama dengan 0, maka kemungkinan jawaban yang kiri, 2x kurangi 3 sama dengan 0, maka 2x-nya sama dengan 3, dan x-nya sama dengan 3 per 2, kita bagi dengan 2. Atau kemungkinan yang kedua, bilangan yang kedua yang 0.
Sekian kali 0, jawabnya adalah 0. Bilangan keduanya X kurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya ketemu 2. Atau cara yang lain, tadi kalau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kita faktorkan menjadi ini. 1/A dikalikan AX ditambah M dikalikan AX tambah N sama dengan 0. Jadi P dan H-nya bisa diubah menjadi huruf lain. Nah, sehingga ini kalau yang tadi P ditambah H itu harus sama dengan B, ini M ditambah N sama dengan B, kemudian M kali N sama dengan A kali C, sama, cuman ini P dan H-nya bisa diganti dengan huruf yang lain. Hanya yang tadi per A, maka ini 1/A-nya ditaruh depan. Menjadi bentuk perkalian seperti ini. Ini cara memfaktorkan. Contohnya ini anak-anak. Ada 3x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8 sama dengan 0. Maka ini lihat A-nya 3, B-nya minus 2, C-nya minus 8. Kemudian kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 1/A dikalikan 2A ditambah M dikalikan AX tambah M dikalikan AX ditambah N. 1/3, maka A-nya 3 dikalikan AX plus M. A-nya 3, M-nya 4, AX plus N. A-nya 3, M-nya minus 6. Bagaimana kita dapat bilangan 4 dan minus 6? Kita lihat. Tadi boleh M, boleh N, atau pakai P dan H ya anak-anak, sama. Kalau kita pakai M berarti ini tadi M-nya 4, N-nya minus 6. Kalau pakai P dan H berarti P-nya 4, H-nya minus 6. Bagaimana kita bisa mendapatkan angka 4 dan minus 6? Kita cari bilangan yang kalau ditambahkan 4 ditambah minus 6 hasilnya sama dengan min 2, hasilnya sama dengan B-nya. Dan kalau dikalikan 4 kali minus 6 hasilnya sama dengan AC. AC itu berarti 3 kali minus 8, jawabnya minus 24. A-nya 3, C-nya minus 8. Dari baris yang pertama kita lihat 1/3, ini 3x plus 4 tetap, kemudian ada 3x kurangi 6, ini kita bagi 3, 3-nya dikeluarkan, tinggal x dikurangi 2, 3-nya keluar ya ke sini ya. Dari sini pembilang kita bisa bagi 3, penyebut kita bagi 3, sehingga tinggal 3x plus 4 dan x dikurangi 2 sama dengan 0. 3x ditambah 4 sama dengan 0, maka 3x-nya sama dengan minus 4, x-nya sama dengan minus 4/3, dibagi 3 kedua ruas ya. Atau bilangan yang kedua, x kurangi 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Maka x sama dengan minus 4/3 dan x sama dengan 2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Atau disebut juga x sama dengan minus 4/3 dan x sama dengan 2 itu merupakan penyelesaian dari 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Anak-anak, untuk contoh yang ketiga itu ada persamaan y kuadrat ditambah 3y dikurangi 4 sama dengan 0. Ini persamaannya A-nya itu 1, angka di depan y kuadrat ada 1.
Angka di depan Y ada 3, berarti nilai B-nya 3, dan C-nya minus 4. Variabelnya nggak lagi X, tapi ini variabelnya Y. Sehingga kita bisa cari nilai P dan H-nya atau M dan N-nya. P-nya minus 1 dan H-nya 4. Dari mana? Minus 1 kalau kita tambahkan 4, nilainya sama dengan 3, yaitu nilai B-nya. Minus 1 ditambah 4 sama dengan 3. Dan minus 1 kalau dikalikan 4, itu minus 4 harus sama dengan A-nya kali C. A-nya 1, C-nya minus 4. Jadi kenapa kita temukan P dan H-nya minus 1 dan 4. Kemudian kita ubah bentuk persamaannya menjadi bentuk perkalian seperti ini. Y minus 1 atau Y dikurangi 1 dikalikan Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini P-nya minus 1, H-nya 4. Kalau kita mau cek, kita kalikan Y kali Y kuadrat, Y kali 4, 4Y, min 1 kali Y, min Y, 4Y dikurangi Y, jawabnya 3Y. Kemudian, minus 1 kali 4, minus 4. Jadi, kalau kita kalikan kembali sama dengan bentuk persamaan kuadrat semula. Maka dari sini, bilangan yang pertama adalah Y dikurangi 1 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 1. Bilangan yang kedua, Y ditambah 4 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 4. Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 disebut akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 4 sama dengan 0. Perhatikan contoh masalah sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Ini ada sebuah triplek, selembar triplek dengan ukuran 80 cm dan lebarnya 60 cm. Kemudian akan dipotong sehingga lebar luasnya menjadi setengah luas semula. Perhatikan, diketahui panjang triplek 80 cm, lebar triplek 60 cm, maka luasnya adalah 80 kali 60 atau 4800 cm persegi. Ditanyakan panjang dan lebar triplek yang harus dipotong sehingga luas triplek yang diperoleh menjadi setengah dari luas mula-mula. Jadi yang diminta berapa panjang dan lebar triplek yang harus dipotong supaya luas triplek yang baru itu menjadi setengah dari luas triplek mula-mula. Penyelesaian. Misalkan triplek dipotong panjang dan lebarnya sepanjang A cm, sehingga diperoleh panjangnya 80 dikurangi A cm dan lebarnya 60 dikurangi A cm. Luas triplek setelah dipotong itu yang diminta soal adalah setengah dari luas mula-mula. Jadi setengah kali 4800 sama dengan 2800 cm persegi. Jadi model matematika yang diperoleh dari masalah di atas adalah 80 dikurangi A dikalikan 60 dikurangi A sama dengan 2400. Ini bentuk pemfaktoran, bentuk perkalian dari persamaan kuadrat. Kemudian kita baru mengubahnya ke bentuk persamaan kuadrat ya. 80 kali 60 4800 dikurangi 80A dikurangi 60A ditambah A kuadrat sama dengan 2400.
4.800 dikurangi 2.400, konstantanya 2.400 nya kita pindah ke ruas kiri anak-anak. Kemudian ada 8 dikurangi 80 dan dikurangi 60 menjadi kurangi 140A ditambah A kuadrat. 4.800 dan 2.400 digabung menjadi 2.400 dikurangi 140A ditambah A kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat yang lebih sederhana dari yang atas ya. Kemudian kita faktorkan, kita cari P dan H-nya. Supaya P kalau ditambahkan H, negatif 120 ditambah negatif 20 itu sama dengan B-nya, yaitu negatif 140. Dan kalau dikalikan P kali H, negatif 120 dikalikan negatif 20, nilainya sama dengan A kali C, A-nya 1 kali 2.400. 1 kali 2.400. Jadi ini kalau dikalikan negatif 120 kali negatif 20, jawabnya 2.400. Setelah kita faktorkan seperti ini, P dan H ketemu, maka jawabnya adalah A dikurangi 120 sama dengan 0, A-nya ketemu 120. Jawaban yang kedua, A dikurangi 20 sama dengan 0, A-nya ketemu 20. Oh, ternyata A-nya atau panjang potongan tripleknya itu bisa 120, bisa juga 20. Padahal panjang tripleknya tadi hanya 60 dan lebarnya 20. Maka untuk A yang 120 ini tidak memungkinkan. Tidak memenuhi karena panjang dan lebarnya itu tadi kurang dari 120. Jadi nggak mungkin dipotong sepanjang 120 cm. Sehingga jawaban yang memenuhi itu adalah A sama dengan 20. Jadi panjang dan lebar triplek dipotong sepanjang 20 cm agar luas triplek yang diperoleh sama dengan setengah kali luas mula-mula. Ini jawabannya. Setiap kita sudah menemukan nilai A atau nilai X atau akar-akar dari persamaan kuadrat itu, kita kembalikan ke masalah semula. Apakah jawaban yang kita temukan tadi memenuhi untuk masalah yang ada pada soal tersebut? Jika tidak memenuhi, maka kita tidak akan pakai. Kita pakai jawaban yang memenuhi saja. Sehingga setelah kita ketemu A sama dengan 20 dan A sama dengan 120, maka kita pilih A yang 20 karena yang diminta tadi adalah panjang potongan triplek. Kalau kita pilih yang 120 tidak memungkinkan. Contoh yang kelima, hasil kali dua bilangan cacah ganjil yang berurutan adalah 195. Tentukan bilangan yang terkecil. Ada dua bilangan cacah ganjil yang berurutan. Hasil kalinya 195. Kalau kita misalkan bilangan pertama X, maka bilangan kedua kita misalkan X ditambah 2. Kenapa X tambah 2? Karena bilangan cacah ganjil berurutan itu selisihnya 2. Hasil kalinya X dikalikan X plus 2 sama dengan 195. Kita kalikan E kali X, E kuadrat ditambah 2X
sama dengan 195. 195-nya bisa digeser ke kiri menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 195 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari nilai P dan H-nya, sehingga P kalau ditambahkan H itu sama dengan 2, sama dengan nilai B-nya. Dan kalau dikalikan, P dikalikan H itu sama dengan A kali C. A-nya 1, C-nya minus 195. Maka kita temukan nilai P-nya minus 13 dan H-nya 15. Sehingga kalimat matematikanya menjadi X dikurangi 13 dikalikan X ditambah 15 sama dengan 0. X-nya ketemu 13 atau minus 15. Dari X dikurangi 13 sama dengan 0, maka X-nya 13. Atau jawaban yang kedua, X ditambah 15 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 15. Seperti tadi, yang diminta adalah bilangan cacah pada soal. Minus 15 bukan merupakan bilangan cacah. Maka jawaban yang kita pilih adalah X-nya sama dengan 13. Karena bilangan yang dimaksud adalah cacah ganjil, maka bilangan yang pertama atau nilai X-nya itu adalah yang 13. Dan bilangan keduanya, X ditambah 2 itu adalah 13 ditambah 2 sama dengan 15. Jadi bilangan yang terkecil yang ditanya pada soal itu adalah bilangan 13. Itu jawabannya. Kita harus pilih jawaban sesuai dengan permintaan soal. Ini contoh berikutnya. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Kalau tadi ditanya akar-akar, kemudian penyelesaian, sekarang himpunan penyelesaian. Dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kalau yang ditanya himpunan penyelesaian, kita tinggal nambahkan aja jawabannya nanti dengan kurung kurawal aja seperti ini. Simbol dari sebuah himpunan. Kita lihat persamaannya ada X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dikalikan X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 3. Atau X ditambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 2. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3. Ini P-nya 3 dan H-nya 2. Kemudian P kalau ditambahkan H, 3 tambah 2 sama dengan 5, sama dengan nilai P dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian 3 kalau dikalikan 2, itu sama dengan 6 kali 1 atau 1 kali 6. Maka di perhimpunan penyelesaiannya adalah himpunan minus 2, minus 3. Kalau tadi penyelesaian, sekarang himpunan penyelesaian. Tinggal nambah aja tanda kurung sebagai simbol dari sebuah himpunan. Ini anak-anak ya, AC-nya adalah 1 kali 6 sama dengan 6. Maka P-nya 3 dan H-nya 2. Kenapa kita tidak pilih min 3 dengan min 2? Karena kalau min 3 dengan min 2 itu betul kalau dikalikan sama dengan 6 sama dengan A kali C. Tetapi kalau ditambahkan min 3 ditambah min 2, jawabnya adalah minus 5. Tidak sama dengan nilai B-nya. Sehingga kita pilih P-nya 3 dan H-nya 2. Baiklah anak-anak, dari apa yang kita pelajari tadi, kalian bisa melatih keterampilan kalian untuk menyelesaikan
persamaan kuadrat dengan latihan soal berikut. Yang pertama itu ada perintah tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Yang A, 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Ini variabelnya X. A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Tadi kalian sudah banyak latihan. Semoga saja bisa mengerjakan soal-soal ini dengan lancar. Yang B ini untuk variabel yang variabelnya P. Ada P kuadrat ditambah 5P dikurangi 6 sama dengan 0. Maka nilai A-nya yang mana, B-nya yang mana, dan C-nya yang mana, kalian bisa menjawabnya. Setelah itu, soal yang kedua, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Setelah menentukan nilai A, B, dan C-nya, maka tentukanlah akar-akar persamaannya dengan cara memfaktorkan. Kalian juga berarti dengan menghitung akar-akar persamaan kuadrat tersebut, kalian berarti juga menemukan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat anak-anak. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran online berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.